Halo guys, di video kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya berwisata di kota Kyoto, Jepang. Dan kali ini saya sewa sepeda untuk melaksanakan aktivitas wisata saya di kota ini guys. Saat ini saya berada di sisi Kamo River yang sangat terkenal itu guys. Dan kita awali perjalanan dari tempat sewa sepeda pipa di dekat hotel saya menuju Nishiki Market untuk bersarapan. Dan setelahnya rute kedua saya naik sepeda menuju Shirakawa Lane yang merupakan salah satu tempat favorit bagi para turis apabila berkunjung ke Kyoto karena pemandangan di sini sangat indah guys. Untuk review lengkapnya mengenai tempat-tempat yang saya singgahi, saya akan membuat videonya satu persatu di channel saya Mumu Adventure tanpa spasi. Oke, kita lanjut lagi guys. Inilah foto-foto kami dengan sepeda ya di kawasan Shirakawa Lane. Tujuan kita berikutnya adalah Heian Jingu Torii Gate. Torii Gate yang sangat besar sekali ukurannya dan terkenal di kota Kyoto. Jadi apabila kalian berada di kota Kyoto, ada baiknya kalian meluangkan waktu untuk berwisata dengan sepeda ya. Selain jarak-jarak tempat wisata di kota ini sangat dekat, dan kalian dapat melihat pemandangan seperti yang kita lihat di video ini, termasuk sangat indah sekali guys, dengan suasana kota-kota dan bangunan asli khas Jepang tempo dulu, dan berjalan di sisi sungai ya, yang kalau kita pakai kendaraan umum chance-nya sangat kecil sekali melewati tempat-tempat seperti ini guys. Jadi untuk sewa sepedanya itu saya lakukan memakai aplikasi di perusahaan Pipa Bike ya, PIPPA. Untuk biaya sewanya itu per 30 menitnya 100 yen, atau kalian bisa ambil paket untuk 12 jam atau full day ya, seperti saya ini biayanya 1100 yen. Jadi saran saya lebih baik kalian ambil yang full day untuk 12 jam. Untuk pembayarannya bagi kita para turis hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kredit card kita ya. Jadi untuk 1100 yen itu setelah dikonversi ke rupiah dengan kredit card itu saya mendapat tagihan itu sekitar 123.000 rupiah untuk sewa 12 jam guys. Menurut saya sangat worth it sekali. Ada mobil untuk berwisata selama 1 harian di kota Kyoto. Dan rute yang kita jalani ini guys, itu total ya ada sekitar 8 kilo dengan jarak tempuh kita di atas sepeda itu sekitar 2 jaman. Ini total ya, karena kita berhenti-berhenti sekitar 10 atau 15 menit dari tempat tujuan yang satu ke satunya lagi. Jadi perjalanan ini tidak menyiksa dan tidak berasa. Jadi berasa santai sekali ini guys. Caranya untuk menyewa Pipa Bike ini pastinya kalian harus download aplikasi Pipa Bike dengan berbahasa Inggris ya. Jadi kalian isi data kalian dulu sesuai dengan paspor dan nomor paspor kalian, dan setelah itu kita baru bisa dapat memilih paket durasi yang akan kita sewa ini sepedanya dengan cara mentop up dulu, baru kita membeli paketnya itu guys. Baru kita bisa langsung scan ke sepedanya, dan sepeda ini dapat dikunci otomatis ya, dan untuk melepaskan kunciannya pun juga otomatis melalui aplikasi dengan scan barcode-nya. Jadi cukup mudah apabila kalian parkir dimanapun juga kalian parkir ya. Yang pastinya kalian harus parkir di tempat parkir sepeda yang disediakan, karena memang ada peraturannya di kota ini gak boleh parkir sepeda sembarangan guys. Apabila kalian ingin mengambil paket full day,
atau selama 12 jam untuk menyewa pipa bike ini. Waktunya fleksibel, terserah kalian. Kalian bisa memulai sewanya itu dari pagi hari atau siang hari atau sore hari sekalipun ya. Dengan batas waktu sewa itu 12 jam dari pertama kali kalian memulai scan sepeda dan memakai sepeda itu pertama kalinya. Nah, seperti kita bisa lihat sebelah kanan kita ini juga salah satu tempat parkir sepeda, tapi itu dari perusahaan yang lain ya, bukan Pipa Bike. Tips dari saya sebelum kalian sewa Pipa Bike ini ya, kalian harus cek dari aplikasi di lokasi yang terdekat dengan kalian, guys. Saat itu pada saat kalian ingin menyewa, kalian cek untuk availability mengenai sepeda yang dapat kalian sewa. Karena apabila tempat parkirnya ada sepeda tetapi itu sepeda sedang dalam masa sewa, orang lain sewa, kalian tidak dapat menggunakan sepeda itu untuk kalian pakai, guys. Dan untuk mengembalikan atau parkir sepeda di pipa parking yang disediakan itu, kalian tidak dapat melebihi kapasitas dari tempat parkir yang disediakan, atau kalian bisa dapat didenda juga, guys. Jadi kalau masih ada parkiran kosong di tempat pipa bike, kalian bebas parkir di sana dengan mengunci sepeda kalian dan juga mengaktifkan dari aplikasi ya, kalau sepeda itu temporary parkir dan akan kalian gunakan lagi. Dan juga kalau tempat parkirnya sudah full, jangan coba-coba kalian memaksakan untuk parkir di area tersebut, atau kalian akan didenda, guys. Untuk peraturan di kota Kyoto, apabila kalian mengendarai sepeda dengan usia orang dewasa ya, kalian tidak perlu menggunakan helm. Jadi di setiap kota di Jepang itu berbeda-beda peraturannya. Ada baiknya sebelum kalian naik sepeda di kota-kota di Jepang ya, kalian tidak ada salahnya membaca peraturannya dulu dengan browsing ya, atau kalian bisa cek online gitu, guys. Nah, Torii Gate sudah mulai kelihatan, guys. Ini Torii Gate-nya mungkin salah satu yang terbesar ini di Jepang, guys. Atau mungkin kalau kalian melihat yang lebih besar lagi, tolong ditulis di kolom komentar ya, agar kita bisa sharing mengenai suasana di tempat wisata di manapun juga ini, guys. Kita berada sekedar informasi bagi kalian para penghobi wisata atau traveling. Kelebihan dari menggunakan sepeda ini, kalian tidak perlu antri angkutan umum yang biasanya di tempat-tempat wisata itu banyak sekali turis yang mengantri angkutan umum. Jadi kalian bisa kapanpun, dimanapun, setelah kalian parkir, kalian bisa langsung jalan ke tujuan berikutnya, sehingga dapat menghemat waktu. Tujuan kita berikutnya menuju ke Eikando Temple untuk melihat autumn illumination, melihat warna-warni dari dedaunan pohon-pohon di musim gugur. Informasi untuk pipa bike ini dapat kalian sewa di musim semi, musim panas, dan juga musim gugur. Dan pipa bike akan berhenti beroperasi untuk umum di bulan Desember. Dan saat ini kita sudah tiba di kuil Eikando ya. Dan video lengkapnya kalian juga bisa tonton. Nanti saya akan tayangkan di channel saya, Mumu Adventure tanpa spasi. Kuil Eikando merupakan salah satu tempat terbaik di Jepang untuk melihat perayaan musim gugur. Ani, siap jalan? Siap, yuk. Let's go. Tujuan berikutnya saya akan menuju ke Ramen Miyako untuk bersantap malam, yang lokasinya berada di sebelah Yasaka Shrine. Setelah makan malam, nanti saya akan lanjut berjalan kaki tidak jauh dari
toko ramennya menuju Yasaka Shrine. Untuk tempat parkirnya kebetulan dari Ramen Miyako ini sangat dekat dengan tempat parkir pipa bike. Setelah mengunjungi Yasaka Shrine dan makan malam di Ramen Miyako, saya selanjutnya akan mengembalikan sepeda dan berjalan-jalan di kawasan Gion Shijo Street ya. Untuk kawasan Gion Shijo Street, kalian tidak boleh mengendarai sepeda, tetapi kalian dapat menuntun sepedanya di sisi jalan. Sekian video saya kali ini, dan kalian juga dapat menonton video petualangan saya lainnya di channel Mumu Adventure tanpa spasi. Terima kasih sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Salam traveling.